Nah, di situ saya duduk sendiri tengah malam antara pukul 11:30 jam 12. Saya itu dijumpai seorang wanita. Kalau dari segi kasat mata mungkin usianya sekitar 30 tahunan. Lantas beliau memperkenalkan diri, mempunyai nama Nyai Ratu Dewi Lanjar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menceritakan tentang perjalanan hidup saya, di mana di saat itu rasa dendam kepada orang tua, marah kepada orang tua itu musnah dengan perjalanan spiritual yang saya alami waktu kecil, sampai saya bisa legowo, bahkan ngepuro marang wong tua. Padahal sebagai anak itu nggak boleh kita marah, dendam sama orang tua, karena orang tua itulah yang membuat kita hidup. Tapi saat itu saya merasa memiliki dendam sama orang tua karena merasa disisihkan. Mungkin karena banyaknya orang tua ini memiliki anak, dan saya 7 bersaudara. Saya nomor 3. Nama saya Agung Priwanto Hadi Subroto. Nah, di saat saya menjalani kehidupan dari SD sampai saya bisa menjalani perjalanan spiritual itu karena wallahu a'lam, Gusti Allah sing nuntun. Nah, saat itu ketika usia saya 5 sampai 6 tahun, saya itu nggak pernah pulang ke rumah. Suka aku ngelayap. Ngelayap itu bahasa Indonesianya itu keluyuran, tapi di pondokan. Saya lihat-lihat orang mondok itu gimana. Ternyata orang mondok itu angel ya. Ono pelajaran kitab kuning, ono pelajaran nahwu sorof, pelajaran opo ae ono nduk. Tapi aku nggak tertarik, cuma ndelok tok kepinro. Piye sih uripe nuk pondok iku. Nah, setelah jalan ke pondok lain, sampai nggak terhitung berapa pondok yang pernah aku singgahi. Suatu ketika saya itu duduk sendiri di rumah Karangpilang, Gang Merpati 1, nomor 1 rumah saya dulu. Nah, di situ saya duduk sendiri tengah malam antara pukul 11:30 jam 12. Saya itu dijumpai seorang wanita. Kalau dari segi kasat mata mungkin usianya sekitar 30 tahunan. Lantas beliau memperkenalkan diri, mempunyai nama Nyai Ratu Dewi Lanjar. Nah, saya tanya, jenengan itu sinten? Aku itu kudu uang. Lah kudu uang terus sinten? Aku itu makhluk gaib. Nah, makhluk gaib kok iso ngomong karo aku, padahal aku ya kudu makhluk gaib. Nah, beliaunya ini menyuruh saya menoleh ke kiri. Coba kowe noleh sebelah kiri. Nah, aku kan niru. Nah, gini. Habis itu saya mendengarkan suaranya orang tadi. Piye kon wis krungu ta suaraku? Saiki wali omane, delokna aku nang ndi? Ya ono. Lah jenengan teng pundi? Ilang.
Tapi suara itu masih kedengar di telinga saya. Aku iki bingung, ki aneh iki opo iki, mosok demit, mosok jin, mosok opo, aku gak ngerti. Waktu itu karena masih kecil, belum tahu mana jin, mana setan, mana apa, saya nggak tahu. Lantas saya mengakui, nggih pun nek sampean tiyang bangsa halus, nggih mboten napa-napa, sampean nampakkan diri, sampean dudukno wujud lagi. Setelah ditampakkan wujudnya, kenalan, beliau namanya Dewi Ratu Ranjar. Terus beliau ingin ngomong aku, lah ngomong piye? Lah aku dhewe dimong makku, dimong ibuku. Terus arep dimong piye? Ya ikut apa ya, merawat saya dari jauh. Beliaunya menjawabnya seperti itu. Lantas saya minta 3 syarat. Syarat pertama saya minta itu jangan ganggu saya, jangan ganggu keluarga saya, dan juga lingkup sekeliling rumah saya. Nomor 2-nya, kalau ada hal yang membahayakan pada diri saya, keluarga saya, dan lingkungan saya, tolong dibantu. Nomor 3-nya apa yang saya minta syarat? Nomor 3-nya itu kalau makan, aku nggak ngerti mangane bangsa halus iku apa. Saya minta ya udah cari makan sendiri. Saya minta seperti itu. Lantas saya punya peti kuno dulu itu, peninggalan dari mbah saya. Mbah saya orang India. Indianya India Islam, India Madras namanya. Nah, saya tanya, Mbah, peti iki kan gak kanggo, tak gawe ya. Gaya apa? Dibuat apa kamu peti iki? Ya tak buat nyimpen-nyimpen benda. Ya wis bawaan. Lah, Dewi Ratu Ranjar tadi saya masukkan ke dalam peti. Tak masuk peti. Masalah kelagepen, masalah ora iso napas, aku kurang ngerti kok. Malah saat itu karena nggak tahu. Oke. Mantun niku, setelah itu saya sering komunikasi sama Dewi Ratu Ranjar. Ayo melu aku. Teng pundi? Teng pasar. Pasar nopo? Wis pasare wong gak ketok. Posisine nanggone perumahan Gria Kebraun, lapangan. Depannya balai RT dulu itu. Ada kelurahan situ, ada RT. Ada kelurahan situ Karangpilang. Saya melihat memang itu banyak orang jualan. Sempat saya dibelikan buah apel, saya makan. Nah besok pagi ini saya terasa rasa apel itu terasa. Nah menginjak usia SMP, saya mendapatkan mimpi 7 hari 7 malam. Mimpinya ditemui orang sorbanan, tapi nggak tahu siapa beliau. Selama 7 hari 7 malam itu saya disuruh ke Gunung Slamet. Di Gunung Slamet itu saya nggak tahu di mana letaknya. Saya cari di peta, belum ada map, belum ada Google. HP masih belum mengenal, belum ada sih, bukan mengenal, belum ada. Masih telepon umum. Nah, dalam mimpi itu saya disuruh pergi ke Gunung Slamet. Saya cari di peta wilayah Jawa Timur, Gunung Slamet nggak ada. Ketemunya di Jawa Tengah. Gunung Slamet letaknya itu di daerah Banyumas Purbalingga sana. Saya coba untuk memantapkan hati dengan sholat istikharah. Saya coba sholat istikharah 3 kali berturut-turut. Dalam istikharah tadi, perjalanan spiritual saya yakini, saya kuatkan, oke, aku akan berangkat. Sebelum berangkat mimpi lagi. Besoknya sebelum berangkat mimpi gak oleh nggawa bekal sama sekali. Uang sepeser gak boleh. Dalam mimpi dulu saya tanya, lah kalau nggak bawa bekal terus saya minumnya apa?
banyu musola, banyu masjid sik iso diombe. Lah nek luwe, Nek luwe yen kowe iku arep mangan, ojo njaluk wong. Poso. Terus misalkan nek diwenehi panganan mung iku rezeki. lah dalam perjalanan tadi saya pamitan sama orang tua, sama ibu saya. Bu, aku arep dolan nang ngene Gunung Slamet. Saat itu ibu saya nonton TV, tapi nggak digubris. Sampai 3 kali aku pamitan dulu ora direken, nggak digubris sama sekali. Terus saya berangkat paginya. Bismillah, saya berangkat jalan dari Karangpilang sampai Bungur Masian. Sampai Bungur itu wis mulai kroso luwe, kroso ngelak, kroso sembarang kalir, mau melaku. Lantas saya bingung mau minum-minum apa, duit ya orang nyekel. Kebetulan di situ ada musola, ya udah saya sama wudhu sama minum, saya minum sampai perjalanan nyampe di Semarang. Di Semarang itu saya ketemu orang tua, saya nggak tahu juga siapa beliau namanya. Cuman saat saya duduk di sebelahnya Polsek Kendal, Semarang, itu saya ditegur. Kowe arep nang ngene Gunung Slamet ya. Kamu mau ke Gunung Slamet ya? Kan otomatis aku kaget, aku gak kenal. Tapi orang ini tahu perjalanan saya, niat saya mau ke Gunung Slamet. Terus saya tanya, jenengan sinten? Wis toh, ikut aku aja. Udahlah, ikut aku aja. Kamu ganti pakaianmu, dikasih kaos sih, compang-camping. Celananya juga compang-camping. Bahkan sempat aku dikasih umplung, kaleng bekas itu, ditaleni, klontang gitu, kayak orang gila. Lantas dalam perjalanan tadi saya dikasih pesen, moco hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sampai kapan? Sampai tutup nggone Gunung Slamet. Dari Gunung Slamet tadi nyampe pas tengah malam, jam 1 malam. Di situ saya melihat banyak orang. Saya mikir orang iki lapo nek kene iki. Sakmene kae. Tapi nggak tahu wajah asli orangnya, kan nggak tahu. Cuma banyak orang yang duduk sila gini. Dari dekat saya melihat ada sosok supranatural yang cukup terkenal bernama Permadi dan juga Sri Bintang Pamungkas. Kalau dari jauh saya nggak kelihatan karena gelap. Tapi ada juga yang anak kecil, usianya masih kecil lah. Orang-orang ini ngapain ke sini semua itu? Tujuannya apa? Saya nggak tahu. Saya sendiri juga nggak tahu tujuannya apa. Setelah duduk sila sekitar 10 menit, orang yang dalam mimpi saya itu datang. Alhamdulillah aku wis nyampe kene. Ya wis maring ini mulya. Tak pangestoni. Tak restui kuwi. Sebelum saya pergi saya tanya, jenengan sinten? Aku Pangeran Diponegoro. Nah, sampai detik ini saya juga nggak tahu makam Pangeran Diponegoro di mana. Kok ono nanggone Gunung Slamet? Lah antara apa ya, gaib sama nyata itu belum bisa membedakan saya. Apa benar ini orang sungguhan, apa benar ini orang gaib, saya nggak tahu. Masih nggak ngerti sama sekali dunia itu. Cuma di saat itu saya sudah dipangestoni, saya dikasih doa restu untuk pulang. Pulang saya sama pakai kumplung, pakai kaleng tadi. Sampai di Bungurasi udah tak copot semua. Pulang-pulang saya dimarahin sama ibu saya. Karena saya dikatakan minggat. Minggat itu apa ya?
keluar dari rumah tanpa izin selama 1 bulan. Padahal saya merasakan perjalanan saya itu cuma 4 hari. Berarti kesananya naik bis, Enggak, jalan kaki. Gimana naik bis wong duit speser nggak boleh bawa. Tapi sampai ke Gunung Selamat berapa hari? 4 hari pulang pergi. Setelah nalar ya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi kalau secara gaib itu pun juga ya nggak masuk akal juga, karena saat itu aku ya nggak ngerti. Saya jalan ini jalan di tanah napak bumi apa ngawang itu saya nggak tahu. Cuman yang saya rasakan ya jalan. Pulang terasa capek banget, iya. Kaku. Kaki juga kaku. Nah, setelah saya dimarahin sama ibu saya karena merasa capek juga, saya tidur. Nah, tidur tadi loh nggak bangun 3 hari. Bahkan sempat ibu saya manggil Mudin, dikira saya sudah meninggal. Nah, sekitar 5 menit itu saya tidurnya merasakan 5 menit cuman. Tapi ketika Bapak Mudin tadi baca doa tahlil, saya melek. Kenapa ya? Orang-orang pada bilang alhamdulillah, ternyata kamu masih hidup. Nah, loh, aku lo tidur. Nah, lantas saya itu pertimbangkan apa yang saya alami dari perjalanan ke Gunung Selamat itu. Saya pertimbangkan gimana ini ya supaya saya bisa mengerti lebih dalam lagi tentang hal gaib. Saya putuskan untuk mondok. Mondok pun bukan tujuan untuk mondok untuk mencari hal supranatural, enggak. Untuk langkah saya ke depan, kalau memang itu hal yang negatif bisa kita rem buat pegangan hidup. Enggak semata-mata ingin jadi kiai, jadi ustadz, enggak. Jadi orang yang ahli dalam agama ya enggak juga. Cuma sebagai wawasan diri saya sendiri dan kelak juga untuk keluarga saya sendiri. Nah, setelah saya coba renungkan ingin mondok, itu masih bertentangan. Di dalam hati kecil saya sebagian ojo dhisik, seneng-seneng uripmu. Sebagian dari hati saya mengatakan endang mondok. Nah, putusan saya nggak mondok dulu. Nah, dalam perjalanan tadi sama temen ada sosok gaib lewat, salam, assalamualaikum, ya otomatis aku yang jawab waalaikumsalam, kan gitu. Nah, teman-teman saya itu katanya saya itu gila, nggak ada orang kok salam. Saya sempat marah. Loh, sampean dhewe gak ketok ta ono wong salam gak dijawab. Setahu saya sampean iku dewian jaring. Loh, barusan ini loh ada orang salam. Kenapa nggak sampean jawab? Wis preksakno ae awakmu none rumah sakit Menur jarine. Ya aku ya tetep banggel, karena apa? Karena aku melihatnya orang kok. Kalau memang dia nggak bisa melihat, saya bisa melihat, berarti ini makhluk gaib. Terus gimana caranya ya supaya bisa menjawab orang ini tanpa teman-teman tahu kalau ini gaib? Ya saya jawab lewat hati, waalaikumsalam. Ternyata jawaban waalaikumsalam saya diterima, direspon. Oh, berarti nggak telepati, nggak secara logika nyata. Jadi kita mainnya telepati. Dia ngerti kok. Secara roh. Bahasane wong Jawa mbiyen iku apa ngruga sukma iso ngomong secara hati ke hati sama hal gaib. Nah, lantas dari situ
saya menjalani kehidupan itu lucu nih apa lah kok malah sing bangsa halus tok sing akeh sing melok. Setelah Nyai Ratu Lanjar ada lagi kakek yang tinggalnya di daerah Kediri, tepatnya di daerah Makam Brawijaya, namanya Mbah Joyo Sostro. Makhluk gaib kedua yang saya kenal namanya Mbah Joyo Sostro. Nah, sampai Mbah Joyo Sostro itu perawakannya gede, ya pantes kayak dadi senopati lah. Tapi Mbah Joyo Sostro ini bukan senopati ataupun enggak apa ya, bukan punya jabatan, tapi seperti modelnya kayak resi. Orang dulu bilang itu resi, empu. Kalau resi sama empu memang beda, cuma kebetulan Mbah Joyo Sostro ini ya seorang resi ya seorang empu. Empu kan bikin pusaka, Pak. Kalau resi kan orang yang ahli di bidang agama. Zaman waktu dulu tuh kayak Hindu gitu, Buddha itu resi. Tapi dia juga bisa bikin pusaka. Nah, setelah itu saya sampai 25 orang gaib yang ikut. 25. Suatu ketika aku ini diajak meeting, diajak rembukan rapat. Masalah mereka akan pergi meninggalkan saya sebagian. Di usia berapa? Di usia saya waktu itu 17 tahun. Wes paham misalnya. Saya jawab, kenapa jenengan meninggalkan saya? Sok nek awakmu nikah, aku bakalan ngali teko awakmu. Golek wong maneh sing tak ngomong. Tapi yang saat ini masih ada yaitu Dewi Lanjar sama Mbah Joyo Sostro itu aja. Berarti sering komunikasi. Hampir di saat saya mengalami resah, gundah, gelisah, itu mereka muncul sendiri, saya nggak minta. Saya punya masalah besar dalam pekerjaan kemarin juga datang. Ono apa le? Saya nggak minta. Dan alhamdulillah permasalahan yang saya hadapi juga dibantu. Walaupun itu istilahnya kan wasilah, Mas. Pelantaran, bukan dari mereka lah. Keberhasilan itu enggak. Mungkin Gusti Allah ngongkon makhluke sing jenenge bangsa halus iku mau. Tapi ingat, jin ataupun bangsa halus apapun itu tetap harus kita waspadai. Kita tetap harus lebih ngerti, lebih segalanya dari gaib. Kenapa? Karena lambat laun sifat-sifat asli jin itu ada jeleknya. Terkadang kita nggak terasa, Mas, karena seringnya dibantu kebaikan-kebaikan, kita meyakini bahwa apa yang dia katakan itu benar. Iya kan? Kita nggak terasa. Tapi suatu ketika tanpa kita sadarin, ada hal yang kecil yang menjerumuskan kita yang kita nggak sadari. Kowe nek pengen bantu wong iku le, njaluk darahe, darah haite.